Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana biibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya banggakan seluruh para mahasiswa yang berhadir di kelas ini, laki-laki maupun perempuan. Pertama-tama kita tak lupa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan rahmat, inayah, hidayah dan kekuatan lahir batin, sehingga kita dapat hadir di kelas ini dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan kita, keyakinan kita, dalam rangka untuk menambah ilmu kita masing-masing. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah. Semoga beliau menyampaikan apa yang kita niatkan, apa yang kita doakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, alhamdulillah tadi kita sudah berdiskusi untuk membahas tentang judul yang keempat dari mata kuliah akhlak tasawuf. Judul yang keempat ini adalah tasawuf. Ya, dilihat dari segi asal usulnya, maknanya, tujuan dan dalil-dalil yang menjadi sumber ajaran tasawuf itu sendiri, baik yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan apa yang kita telah diskusikan tadi bersama ya rekan-rekan kita semua dengan ya keaktifan yang begitu baik, ya banyak sekali yang tadi bertanya dan memberikan jawaban. Mudah-mudahan dari situ kita banyak belajar dan kita paham dengan apa yang kita maksudkan tasawuf itu. Di sini saya ingin memberikan ulasan dan memberikan penguatan materi ini. Pertama, melihat dari asal usul tasawuf itu sendiri. Jadi istilah tasawuf itu sesungguhnya tidak atau belum dikenal pada masa kehidupan Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Tasawuf itu baru muncul ketika sesudah Khulafaur Rasyidin, pada zaman Abu Hashim Al-Kufi. Dia itu wafat pada tahun 2000. Dia wafat pada tahun 250 Hijriah. Ia meletakkan kata Al-Sufi di belakang namanya pada abad ke-3 Hijriah. Jadi ternyata memang diketahui penamaan Sufi itu adalah pada abad ke-3 Hijriah. Namun ketika kita teliti lebih jauh dari segi amalinya, maka ternyata
praktik dari ajaran tasawuf itu sebenarnya telah ada sejak masa Nabi. Ya, Nabi sendiri itu sebagai pengamal ya ajaran tasawuf itu sendiri. Misalnya Nabi melakukan pengasingan diri di Gua Hira menjelang datangnya wahyu. Beliau menjauhi hidup bermewah-mewahan. Ya, waktu itu orang Arab terbenam dan larut dalam hidup bereporia, bersukaria, bermegah-megahan, seperti dalam praktek perdagangan yang menghalalkan berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak melakukan yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat pada waktu itu. Begitu pula misalnya kita cermati dari ya Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Misalnya para sahabat, ada pula yang mengikutinya praktek bertasawuf sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi SAW. Misalnya sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dia juga menerapkan tentang ajaran tasawuf. Nah, ia pernah berkata, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku mendapatkan kemuliaan dalam ketakwaan, kefanaan dalam keagungan dan rendah hati. Ini ungkapan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan bahwa dia juga yang mengamalkan kemuliaan, yang mendapatkan kemuliaan dalam ketakwaannya, serta dia mengalami kefanaan dalam keagungan Allah SWT, serta berjiwa rendah hati. Di samping Abu Bakar As-Siddiq ini juga ada sahabat beliau, sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini juga adalah sahabat Nabi yang pada suatu ketika pernah berkhutbah di hadapan jemaah kaum muslimin dengan menampilkan pakaian yang sangat sederhana. Jadi ternyata memang pakaian yang sangat sederhana ini merupakan cerminan hidup sederhana, dan ini juga merupakan perilaku yang ada di dalam bertasawuf dengan cara hidup sederhana. Lalu Umar bin Khattab menampilkan pakaian yang sangat sederhana ini. Keterangan di atas yang saya sampaikan tadi itu ternyata menguatkan bahwa tasawuf atau sufisme dalam Islam memang dapat digali dari ajaran Islam itu sendiri. Walaupun diperhatikan secara lahiriah, terdapat kesamaan antara praktik tasawuf dengan praktik kerohanian dalam ajaran lainnya, misalnya ajaran Kristen, Hindu, dan Buddha. Namun seperti yang diungkapkan oleh Brown, bahwa yang hanya ada kesamaannya itu hanyalah pada kulit, pada simbol-simbol luar, sedangkan isi atau esensi yang terdapat dalam ajaran tasawuf itu sangat berbeda. Dia tetap berbeda. Ini menurut keterangan Profesor Dr. Harun Nasution dalam bukunya Islam dan Mistisisme. Mungkin di sini kita akan juga memahami asal kata sufi yang sering disebut di dalam tasawuf. Ya, ada kata tasawuf dan juga sering disebut dengan ada kata sufi.
Jadi tasawuf itu sesungguhnya berasal dari kata sufi. Ya, sufi, orang menyebutnya dengan kata sufi. Menurut sejarah, orang yang pertama memakai kata sufi adalah seorang zahid atau asketis bernama Abu Hashim Al-Kufi di Irak. Sebagaimana tadi sudah diungkapkan, yang wafat tahun 150 Hijriah. Adapun mengenai asal kata dari sufi itu, sebagaimana juga diungkapkan oleh Profesor Dr. Harun Nasution di dalam bukunya Islam dan Mistisisme, ia mengemukakan beberapa teori yang disebutkan sebagai ungkapan untuk menyatakan tasawuf yang berasal dari kata sufi itu. Misalnya ia menyampaikan dengan kata alu as-suffah, yaitu orang-orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah, yang karena kehilangan harta berada dalam keadaan miskin dan tak mempunyai apa-apa. Mereka tinggal di masjid Nabi dan tidur di atas bangku dengan memakai pelana sebagai bantal. Jadi pelana di sini yang disebutkan oleh suffah dengan kata suffah, sungguh pun miskin. Al-suffah berhati baik, ya memang dia berhati mulia, sifat tidak mementingkan keduniaan, miskin tetapi berhati mulia. Itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh kaum sufi pada waktu itu. Yang kedua, misalnya tasawuf yang berasal dari kata sufi itu juga berasal dari kata sof, ya, yang bisa diartikan sebagai pertama. Sebagaimana halnya dengan orang yang sholat di sof pertama akan mendapatkan kemuliaan dan pahala, maka demikian pula kaum sufi dimuliakan Allah dan diberikan pahala. Dan samping itu juga ada kata sufi, ya, dari kata sufi itu sendiri yang berarti suci. Seorang sufi adalah orang yang disucikan, dan kaum sufi adalah orang-orang yang telah mensucikan dirinya melalui latihan yang melelahkan, yang berat dan lama waktunya. Nah, oleh karena itu, ya, mendefinisikan tasawuf ini memang ya beragam, ya artinya beragam definisinya. Tapi yang jelas bahwa tasawuf itu adalah bahwa orang-orang yang akan membersihkan hatinya dari segala macam kotoran yang tercela. Jadi dia ingin mendapatkan hati yang mulia serta menjauhkan pakaian yang mungkin serba bermewah-mewahan. Nah, ini yang diinginkan di dalam kehidupan bertasawuf. Kalau kita rujuk misalnya definisi tasawuf dari para ahlinya, misalnya dari Imam Al-Junaid, ya, seorang tokoh sufi yang berasal dari Baghdad. Ia menyebutkan bahwa tasawuf itu adalah mengambil sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat yang rendah. Syekh Abu Hasan Ash-Zajili, seorang tokoh sufi yang berasal dari Afrika Utara, ia juga mendefinisikan tasawuf, yakni sebagai
proses atau praktik dan latihan diri melalui cinta yang mendalam untuk ibadah dan mengembalikan diri ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalnya Syekh Ahmad Zarruq, seorang tokoh sufi yang berasal dari Maroko. Ia mengatakan bahwa tasawuf adalah ilmu yang dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata untuk Allah dengan menggunakan pengetahuan yang ada tentang jalan Islam. Ia mengatakan bahwa pengetahuan ini dikhususkan pada pengetahuan fikih dan yang memiliki kaitan untuk memperbaiki amalan dan menjaganya sesuai dengan batasan syariah Islam. Hal ini ditunjukkan agar kebijaksanaan menjadi hal yang nyata. Begitu pula misalnya Abu Bakar Al-Kattani, ia mengemukakan makna tasawuf, yaitu dengan budi pekerti. Jadi barang siapa yang memberikan bekal budi pekerti atasmu, berarti ia memberikan bekal bagimu atas dirimu dalam tasawuf. Tokoh sufi lain juga mengemukakan definisi tasawuf. Misalnya menurut Muhammad Amin Kurdi, bahwa ia mengatakan tasawuf itu adalah suatu yang dengannya diketahui hal ikhwal, kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari yang tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, cara melaksanakan suluk dan perjalanan menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, ini ungkapan yang disampaikan oleh Muhammad Amin Kurdi tentang definisi tasawuf. Dari berbagai ungkapan definisi tasawuf yang telah disampaikan tadi, dapat kita rangkum penjelasan itu adalah bahwa tasawuf adalah pelatihan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, terutama untuk bertakhalli. Bertakhalli ini adalah bagaimana kita membuang, kita melatih jiwa kita terjauh atau menyingkirkan segala macam hal-hal yang bersifat tercela, yang mazmumah, yang tidak baik dalam tubuh. Misalnya membuang iri, dengki, sombong, tamak, takabur dan lain-lain yang ada di dalam jiwa kita, kita buang. Itu namanya bertasawuf, bertakhalli, membuang segala hal-hal yang tercela itu. Dan ketika kita sudah membuang semua sifat yang tercela, maka tentu yang tinggal itu adalah yang baik, fitrah. Maka potensi fitrah yang ada dalam diri kita itu kita indahkan. Itu disebut dengan bertahalli. Bertahalli itu adalah mengindahkan, menghiasi fitrah yang ada dalam diri kita itu dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan sifat-sifat yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak sholat, berpuasa, sedekah, berucap dengan yang terpuji, bersikap dan berperilaku yang terpuji. Jadi mengindahkan fitrah kita dengan segala macam kebaikan. Nah, ini namanya adalah bertahalli. Jadi mengindahkan fitrah yang suci di dalam tubuh kita. Lalu nanti muncul yang ketiga adalah bertajalli. Jadi bertajalli ini kewenangannya itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berkehendak terhadap
apa yang kita lakukan di dalam bertakhalli dan apa yang kita lakukan di dalam bertahalli. Jadi bertajalli itu adalah buah manifestasi atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang dibalas sebagai kita sudah melakukan bertakhalli dan bertahalli itu. Jadi kita akan merasakan takarruf kepada Allah dengan segala hidup. Kita akan merasakan kenikmatan, merasakan keindahan, merasakan kebaikan, merasakan kemuliaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kesucian untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan mempelajari tasawuf. Jadi ada tujuan pertama adalah bertasawuf, ada untuk membersihkan hati. Ya, jadi membersihkan hati yang disebut tadi adalah bertakhalli, itu adalah mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita. Kemudian menjauhkan hawa nafsu yang cinta akan keduniaan ini. Ini juga tujuan tasawuf. Jadi bukan kita menyatakan tujuan hidup ini adalah mencari kebendaan atau untuk menebarkan segala macam hawa nafsu kita, tetapi tidak. Kita ingin hawa nafsu yang ada pada diri kita ini kita tundukkan, ya, kita kuasai dan kita arahkan untuk bagaimana hawa nafsu itu bisa betul-betul kita manfaatkan untuk menggunakan semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan bertasawuf adalah dengan melakukan semua hal-hal yang pertama, kedua, lalu kita akan merasakan keakraban diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu semua ini kita lakukan dengan membekali diri kita dengan ilmu, dengan menyebarkan nasihat, dengan memperkuat amal kita, baik amal yang wajib maupun amal yang sunnah, yang memang senantiasa kita giatkan, kita lazimkan dalam kehidupan, sehingga ya hidup kita ini dipenuhi dengan ubudiyah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berikut mungkin kita akan juga melihat, ya, dalil yang menjadi sumber ajaran tasawuf. Ya, jadi kita tidak berkata-kata dengan tidak bersumber, tetapi kita juga melihat bahwa ajaran tasawuf ini mempunyai sumber yang kuat, ya, di dalam ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Sumber utama ajaran tasawuf itu adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya ditemukan sejumlah ayat yang berbicara tentang inti ajaran tasawuf. Ya, berisi tentang ajaran tentang khauf, raja, taubat, zuhud, tawakal, syukur, sabar, ridho, fana, cinta, rindu, ikhlas, dan lain sebagainya. Ternyata di dalam Al-Quran itu ditampilkan dengan variasi yang sangat berbeda-beda untuk menyatakan hal itu. Dan begitu juga dengan hadis, ya, yang banyak berbicara tentang kehidupan kerohanian, yang banyak dipakai oleh kaum sufi dalam mengamalkan ajaran tasawuf ini. Misalnya saja ayat-ayat yang bisa kita mungkin rujuk sekarang. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ajibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi
la'allahum yarshudun. Ini ayat surah Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini bagi orang sufi ini menjadi dalil utama ya untuk untuk diamalkan. Jadi dia mengilustrasikan ya bahwa pada kata da'a yang terdapat dalam ayat di atas, orang sufi diartikan bukan berdoa dalam arti yang lazim dipakai, melainkan dengan arti berseru atau memanggil, ya, memanggil bahwa Tuhan mereka panggil dengan cara berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu merasa memiliki hubungan yang dekat dengan hambanya dengan cara berdoa. Maka kita berdoa dengan khusyuk, dengan tekun. Kemudian juga bisa kita pahami melalui ayat 115 surah Al-Baqarah yang berbunyi, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhallah innallaha wasi'un alim. Artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Jadi Allah menyatakan bahwa memang Dia meliput semua alam yang ada ini. Jadi apakah kita mau menghadap ke timur, mau menghadap ke barat, mau menghadap ke selatan, mau menghadap ke utara, semua itu adalah diliput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ruang, tidak ada tempat yang tidak diliput oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah semuanya meliputi semua alam ini. Oleh karena itu, ya kita harus berupaya, ya berdoa dan berupaya bagaimana kita memang betul-betul dapat merasakan keintiman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak kosong hampa ruang. Semua ruang, semua tempat, semuanya adalah ada wajah Allah Subhanahu wa taala yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu, ya sebetulnya kita harus sadar, ya kita harus berikhtiar bagaimana kita merasakan bahwa hidup di dunia ini tidak hanya ya melata saja di muka bumi, tetapi kita betul-betul harus mampu untuk menunjukkan eksistensi kita bahwa kita adalah sebagai hamba Allah, ya hamba yang diciptakan Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Di samping itu juga banyak ayat-ayat yang lain yang menjadi sumber ajaran tasawuf, misalnya tentang tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Nah, ini juga merupakan ayat untuk tawakal. Begitu juga misalnya ayat tentang syukur,
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmatmu. Tetapi ketika kamu ingkar maka sesungguhnya azab kami yang sangat pedih. Begitu juga misalnya ayat tentang sabar yang merupakan ajaran tasawuf. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Ini terdapat di dalam surah Al-Mu'min ayat ke-55. Maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Banyak juga dalam hadis misalnya yang populer, yang sering menjadi pegangan para orang sufi. Tapi hadis ini apakah dia sahih atau mungkin tidak, nanti dikaji dalam ilmu hadis. Tetapi yang jelas ini banyak dipegang, banyak dipopulerkan oleh para pencari jalan dalam bertasawuf. Misalnya hadis itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, inilah beberapa mungkin penguatan, pengembangan ya materi yang keempat tentang tasawuf. Ya mudah-mudahan ya untuk judul yang keempat ini ya untuk lebih rinci, lebih detail ya mungkin kita banyak belajar melalui guru-guru, banyak belajar harus melalui buku kita baca, apakah itu buku, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya. Jadi sehingga kita akan memiliki pengetahuan yang cukup tentang tasawuf ini. Demikian ya, mungkin kalau ada salah yang itu muncul dari saya sendiri dan kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup diskusi kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.